Kemarin aku dihujat. Sangat menarik dan ini nanti merubah peta politik dunia. Kalau perlu Indonesia menjadi leader, pemimpin pangan dunia. Kelapa. Black, kita masih lagi import dari luar, khususnya dari Indonesia. Jadi ada pergantungan kepada bekalan yang diberikan. Artinya kita perlu mengimport lebih kurang 30%. Kebanyakannya sudah tentu daripada Indonesia. Di tengah gejolak ekonomi global dan krisis pangan yang mulai menghantui banyak negara, sebuah komoditas yang selama ini dianggap sederhana tiba-tiba menjadi pusat perhatian Asia Tenggara. Bukan minyak, bukan beras, dan bukan pula gas alam. Kali ini yang mengguncang kawasan justru kelapa. Ya, kelapa yang selama puluhan tahun menjadi bagian biasa dari kehidupan masyarakat, kini berubah menjadi komoditas strategis yang mampu memengaruhi hubungan dagang antar negara. Semua bermula ketika Indonesia resmi menghentikan sementara ekspor kelapa mentah dalam jumlah besar. Keputusan itu langsung menciptakan efek domino, terutama bagi Malaysia yang selama ini sangat bergantung pada pasokan kelapa dari Indonesia. Kabar tersebut menyebar sangat cepat. Dalam hitungan hari, harga santan di Malaysia melonjak drastis hingga hampir 2 kali lipat. Masyarakat mulai panik karena santan merupakan bahan penting dalam berbagai makanan tradisional yang dikonsumsi setiap hari. Dari nasi lemak, rendang, kari, hingga aneka kue tradisional, semuanya membutuhkan santan sebagai bahan utama. Ketika harga santan naik tajam dan pasokan mulai sulit didapatkan, dampaknya langsung terasa di seluruh lapisan masyarakat. Para pedagang kecil mulai mengeluh karena biaya produksi meningkat. Restoran dan warung makan terpaksa menaikkan harga menu mereka. Bahkan beberapa produsen makanan kemasan mulai mengurangi produksi karena tidak mampu lagi menahan lonjakan harga bahan baku. Situasi ini membuat pemerintah Malaysia berada di bawah tekanan besar. Banyak pihak mulai mempertanyakan bagaimana negara tersebut bisa begitu bergantung pada pasokan kelapa dari negara lain, khususnya Indonesia. Untuk memahami mengapa situasi ini bisa terjadi, kita harus melihat posisi Indonesia dalam industri kelapa dunia. Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa terbesar di dunia dengan jutaan hektar perkebunan yang tersebar dari Sumatera hingga Sulawesi. Selama bertahun-tahun, Indonesia menjadi pemasok utama kebutuhan kelapa bagi negara-negara tetangga, terutama Malaysia. Harga yang relatif murah serta pasokan yang stabil membuat hubungan dagang kedua negara berjalan sangat erat dalam sektor ini. Namun kondisi mulai berubah dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan iklim menjadi salah satu penyebab utama menurunnya produktivitas perkebunan kelapa di Indonesia. Cuaca yang semakin tidak menentu membuat banyak petani mengalami gagal panen. Kemarau panjang menyebabkan pohon kelapa sulit berbuah secara maksimal, sementara banjir dan hujan ekstrim merusak banyak lahan perkebunan. Di sejumlah daerah bahkan muncul fenomena yang dikenal petani sebagai melawas, yaitu kondisi ketika pohon kelapa tiba-tiba berhenti menghasilkan buah dalam jumlah normal. Tidak hanya faktor cuaca, masalah lain juga mulai muncul dari sisi sumber daya manusia. Generasi muda Indonesia kini semakin sedikit yang tertarik mengelola kebun kelapa. Banyak anak muda lebih memilih bekerja di kota dibanding melanjutkan usaha perkebunan keluarga. Akibatnya, banyak kebun kelapa yang tidak terurus dengan baik dan produktivitasnya terus menurun dari tahun ke tahun. Di saat produksi menurun, kebutuhan dalam negeri Indonesia justru terus meningkat. Harga santan, minyak kelapa, dan berbagai produk turunan kelapa mulai naik di pasar domestik. Tekanan dari masyarakat semakin besar karena harga kebutuhan pokok ikut terdampak. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara ekspor kelapa mentah demi menjaga stabilitas pasokan dalam negeri. Bagi Indonesia, kebijakan ini dianggap penting untuk melindungi kebutuhan rakyat sendiri. Namun bagi Malaysia, keputusan tersebut menjadi pukulan besar. Negara itu selama ini menikmati pasokan kelapa murah dari Indonesia tanpa benar-benar membangun ketahanan produksi dalam negeri yang kuat. Ketika keran ekspor Indonesia mulai ditutup, Malaysia langsung menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka terlalu bergantung pada satu pemasok utama. Kondisi semakin rumit ketika China ikut masuk dalam persaingan pasar kelapa dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan kelapa dari China meningkat sangat tajam. Negara itu bersedia membeli kelapa Indonesia dengan harga jauh lebih tinggi dibanding pasar tradisional Asia Tenggara. Situasi ini membuat banyak eksportir Indonesia lebih tertarik menjual ke China karena keuntungan yang lebih besar. Akibatnya, Malaysia tidak lagi bisa menikmati harga murah seperti sebelumnya. Harga impor kelapa terus melonjak dan membuat biaya produksi industri makanan semakin berat.
Di parlemen Malaysia, isu ini bahkan menjadi perdebatan serius. Banyak anggota parlemen mulai mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi jangka panjang agar negara tersebut tidak terus bergantung pada impor. Pemerintah Malaysia pun mulai bergerak cepat. Mereka mencoba mencari pemasok alternatif dari India, Sri Lanka, Thailand, hingga Filipina. Namun langkah ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Selain kualitas kelapa yang berbeda, biaya logistik dari negara-negara tersebut juga jauh lebih mahal. Kapasitas produksi mereka pun belum mampu menggantikan volume besar yang biasa dikirim Indonesia. Melihat ancaman jangka panjang, Malaysia akhirnya mulai serius membangun industri kelapa domestik mereka sendiri. Sabah dan Sarawak dipilih sebagai wilayah pengembangan perkebunan baru karena memiliki lahan yang luas dan kondisi iklim yang cocok. Pemerintah bahkan meluncurkan program khusus bernama Agro Defense yang melibatkan kerjasama dengan militer untuk memanfaatkan lahan milik pertahanan sebagai area perkebunan kelapa. Langkah ini menunjukkan bahwa Malaysia mulai menyadari pentingnya ketahanan pangan nasional. Mereka tidak ingin lagi terlalu bergantung pada negara lain untuk komoditas strategis. Namun, membangun industri kelapa bukanlah proses singkat. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum pohon kelapa bisa menghasilkan buah secara maksimal. Artinya, dalam jangka pendek, Malaysia masih akan menghadapi tekanan pasokan dan harga yang tinggi. Di sisi lain, keputusan Indonesia menghentikan ekspor kelapa juga dianggap sebagai bagian dari strategi geopolitik pangan yang lebih besar. Di tengah dunia yang semakin tidak pasti akibat perubahan iklim dan gangguan rantai pasok global, negara-negara penghasil komoditas mulai lebih berhati-hati dalam melepas sumber daya mereka ke pasar internasional. Indonesia ingin memastikan bahwa kebutuhan dalam negeri menjadi prioritas utama sebelum memenuhi permintaan luar negeri. Kebijakan ini sekaligus memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis dalam peta pangan Asia Tenggara. Selama ini, banyak negara mungkin menganggap kelapa hanyalah komoditas biasa. Namun krisis yang terjadi sekarang membuktikan bahwa kelapa memiliki peran sangat penting dalam stabilitas ekonomi dan kehidupan masyarakat di kawasan. Dampaknya bahkan mulai terasa hingga ke negara lain seperti Singapura dan Brunei yang banyak mengimpor produk makanan olahan dari Malaysia. Ketika biaya produksi makanan di Malaysia naik, harga produk ekspor mereka ikut terdorong naik. Rantai pasok regional pun mulai terganggu. Kini, Asia Tenggara sedang menyaksikan perubahan besar dalam pola perdagangan pangan. Negara-negara mulai sadar bahwa ketergantungan berlebihan pada satu pemasok bisa menjadi ancaman serius. Indonesia berada di posisi yang sangat kuat karena memiliki sumber daya alam besar, sementara negara-negara lain harus mulai memikirkan strategi ketahanan pangan mereka sendiri. Meski begitu, Indonesia juga menghadapi tantangan yang tidak mudah. Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan hubungan dagang dengan negara tetangga. Jika terlalu ketat menahan ekspor, ketegangan regional bisa meningkat. Namun jika terlalu longgar, harga domestik bisa kembali melonjak dan membebani rakyat sendiri. Sementara itu, Malaysia kini berada di persimpangan penting. Krisis santan ini menjadi pelajaran besar bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal beras atau gandum. Komoditas sederhana seperti kelapa ternyata bisa menentukan stabilitas ekonomi sebuah negara. Masa depan rantai pasok kelapa di Asia Tenggara kini sedang ditulis ulang, dan dampaknya kemungkinan akan terasa dalam waktu yang sangat lama. Di tengah semua gejolak ini, satu hal menjadi semakin jelas. Indonesia bukan lagi sekadar pemasok bahan mentah biasa. Dengan sumber daya yang dimiliki, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin baru dalam geopolitik pangan kawasan. Dan dari sebuah kelapa, peta kekuatan ekonomi Asia Tenggara perlahan mulai berubah.